Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi topik bagi kita, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik hari ini menyerukan agar kita membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Dan buku Amsal ini mengatakan, carilah hikmat karena hikmat itu berharga dari apapun dan harta sebanyak apapun. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Maksudnya apa saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Maksudnya hikmat itulah harta yang sangat berharga dan sangat diperlukan oleh kita manusia. Sama seperti kita memerlukan rumah di samping kebutuhan sandang dan pangan kita. Seperti itulah kita, seperti itulah manusia membutuhkan hikmat. Kita mengetahui bahwa Salomo, dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan. Karena hikmat itulah sumber segala kekayaan dan itulah harta yang paling berharga. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Kalau orang pada umumnya mewariskan harta sebanyak-banyaknya untuk ditinggalkan kepada anak-anaknya, dan untuk itu mereka melakukan berbagai hal, melakukan apapun. Padahal kita melihat banyak fakta, justru sering harta itu menjadi ancaman bagi anak-anak itu sendiri yang diwariskan, membuat mereka berebutan, membuat mereka malas kerja, membuat hidupnya berfoya-foya. Dan itu sering terjadi di dalam fakta kehidupan sehari-hari. Maka saudaraku, lebih baik seperti Salomo dengan mengimplementasikan nats hari ini. Lebih baik mewariskan kepada mereka harta yang paling berharga, yaitu hikmat. Mewariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang paling berharga, yaitu hikmat, kecerdasan. Karena itu pasti membuat masa depan mereka lebih cerah, masa depan mereka lebih baik, lebih terarah. Saudaraku, memiliki harta tanpa kecerdasan akan membuat pemiliknya menjadi budak hartanya, dan pasti mereka tidak akan bahagia. Tetapi memiliki kecerdasan tanpa harta pun akan membuat manusia itu, membuat pemilik menjadi bahagia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, buku Amsal mengatakan bahwa hikmat memberikan kita akal budi sehingga kita mampu mengetahui, mampu memahami, mampu menimbang dan memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga bisa terwujud atau bisa mewujudkan keadilan, bisa mewujudkan kebenaran. Karena banyak orang membedakan yang baik dan jahat itu sulit membedakannya. Sehingga kita membutuhkan hikmat itu, saudaraku. Dari bacaan firman tadi diketahui orang yang memiliki hikmat adalah orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Dalam Amsal 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tetap tegap kuat. Dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 5. Dan juga Amsal 16 ayat 16, hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak, kata firman Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 12 dikatakan, hikmat memelihara hidup pemiliknya. Itulah hikmat, itulah pentingnya hikmat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita membaca ayat berikut, terlihat perbedaan jauh antara
kepintaran dengan kebodohan. Dalam ayat 3 sampai ayat 6 dikatakan bahwa hikmat itu seperti pelayan perempuan yang mengadakan perjamuan. Di sana disediakan makanan yang bukan hanya enak makanannya, tetapi juga menyehatkan dan berguna. Makanan yang menyehatkan, makanan yang berguna, yang memberikan sukacita, terutama memberikan pengertian. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan tetapi kebodohan katanya dalam, kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 13 sampai 18, bagaikan perempuan yang bebal, yang cerewet, yang menyediakan makanan hasil curian yang akhirnya membawa kepada kematian, membawa kepada kebinasaan. Aplikasinya apa, saudaraku? Seorang yang punya titel, seseorang yang mempunyai jabatan tinggi pun adalah orang bodoh jika ia mencuri. Jika ia mengambil yang bukan haknya, jika ia mengambil yang bukan miliknya, ia akan memakannya dengan sembunyi dan hasilnya akhirnya akan mencoreng nama baiknya. Karena itu, sebagaimana tema kita, jangan mau menjadi orang bodoh. Buang kebodohan dan carilah hikmat itu. Dan untuk itulah, saudaraku, bagi kita harus jelas ilmu yang bagaimana yang harus kita miliki, yang harus kita cari dalam kehidupan kita. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, kata firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus, takut akan Tuhan, mengenal Dia Allah kita yang Maha Kudus. Itulah menjadi sumber pengertian dalam kehidupan kita. Ilmu menjadi hikmat bila didasari oleh takut akan Tuhan. Dan salah satu kunci takut akan Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Artinya semua ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, teknologi yang diperoleh digunakan dalam takut akan Tuhan dan sebagai cara untuk melakukan firman Tuhan. Kita lakukan dengan takut kepada Tuhan. Yesus juga pernah menyatakan bahwa orang yang bijaksana, orang yang bijaksana artinya orang yang pintar, yang cerdik, orang yang bijaksana yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, dikatakan di sana, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi kata Yesus di dalam ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, Yakobus juga dalam Yakobus 1 ayat 27 disebutkan orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan saja tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu adalah orang bodoh. Tetapi yang berhikmat adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Karena firman yang menjadi daging itu adalah Yesus sendiri. Dialah logos, dialah hikmat, inilah wisdom dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Artinya barang siapa yang melakukan firman Tuhan dan barang siapa yang percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Yesus itu adalah disebutkan orang-orang yang berhikmat, yang bijak, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pasti, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau disebutkan orang bodoh. Tidak ada seorang pun yang mau dikatakan bodoh. Pasti kita mau disebut menjadi orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang berhikmat. Untuk itulah kita diundang untuk terus-menerus mencari hikmat itu. Seperti kita gigih mencari makanan untuk kebutuhan jasmani kita, kita juga harus gigih cari pengertian, mencari hikmat yang dari Tuhan. Hikmat itu memanggil kita. Dalam ayat 5 tadi dikatakan, mari makanlah rotiku, carilah aku. Harus terus belajar, yaitu belajar takut akan Tuhan agar memperoleh hikmat. Belajar takut akan Tuhan sehingga kita melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.